Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, dan semoga Allah selalu melindungi kita, selalu sehat, dan selalu mendapatkan rezeki barokah. Amin. Perkenalkan, saya Mita dari Mamits Laundry. Di lokasi saya di Bintaro, Tangerang Selatan. Kebetulan saya bergabung di TDA Tangerang Selatan. Kira-kira bulan lalu Pak Abdillah WA saya meminta kesediaan saya untuk sharing tentang digital marketing yang selama ini Mamits Laundry lakukan. Jujur, buat saya cukup surprise ya, karena saya merasa digital marketingnya Mamits Laundry itu masih harus banyak sekali yang diperbaiki dan bisa dibuat lebih baik dari yang sekarang. Tapi kata Pak Abdillah ingin sharing dari awal Mamits Laundry sampai sekarang. Oke, kalau begitu buat saya tidak ada masalah ya, karena memang siapa tahu apa yang sudah saya lakukan bisa menjadi manfaat untuk teman-teman. Mamits Laundry ini berdiri di tahun 2012. Saat itu saya pensiun, kalau nggak salah saya pensiun tahun 2011. Nah, dasarnya saya itu nggak bisa diam, jadi maunya itu punya aktivitas. Jadi akhirnya saya berpikir bagaimana caranya supaya saya tetap bisa banyak manfaat untuk banyak orang. Jadi akhirnya saya membuka Mamits Laundry dengan khusus bags and shoes spa. Dan saat itu target saya adalah orang pecinta-pecinta tas branded dan penjual tas-tas branded, karena saat itu penjual tas-tas branded itu sudah mulai booming ya. Kalau sekarang sudah banyak sekali, tapi saat itu sudah mulai ada satu persatu, setiap bulan pasti ada seller-seller baru. Nah, jadi saya mengkhususkan untuk menerima spa tas-tas branded. Kemudian saat itu saya masih sendiri karena anak-anak saya masih kuliah. Jadi dengan latar belakang saya yang minim tentang marketing, karena pengalaman kerja saya 15 tahun itu di General Affair. Jadi akhirnya saya mencoba untuk membuat iklan marketing. Bagaimana caranya ya, dengan biaya minim tapi hasilnya bisa maksimal. Saya banyak membaca saat itu, mencari di Google, di YouTube, apa sih yang bisa saya kerjakan dengan keterbatasan ilmu saya. Saat itu saya punya FB pribadi, tapi FB pribadi saat itu memang benar-benar hanya untuk kesenangan aja, berbagi momen dengan teman-teman yang memang saya kenal di dunia nyata. Dan saya saat itu juga tidak pernah tahu yang namanya belanja itu ternyata bisa online. Jadi benar-benar saat itu yang saya tahu, kalau kita perlu sesuatu ya harus ke toko atau ke pasar. Jadi memang offline. Saya tidak punya pengalaman sama sekali dengan belanja online. Akhirnya saya mencoba buat FB lagi khusus untuk yang saya kulik untuk usaha saya. Akhirnya saya mencoba membuat konten dengan before after treatment. Saya fokuskan ke tas-tas branded. Saya buat before after dari tas-tas saya, dari tas-tas anak-anak saya, sepatu saya, karena saat itu saya belum punya customer ya. Jadi saya buat sendiri dari tas-tas kita sendiri. Nah, setelah itu harga pun yang saya buat adalah harga range yang memang layak untuk tas-tas branded. Karena saya memakai obat-obatannya pun saya ambil sebagian itu
dari Italia, dari US dan Jepang. Jadi memang tidak lokal. Walaupun ada lokal beberapa, tapi mayoritas saya dari Italia, Jepang dan US. Akhirnya dengan cara gaya ibu-ibu buat konten itu kan dengan bahasa ibu-ibu, dan ternyata tanpa saya sadari teman-teman saya yang di dalam FB saya yang baru itu kebanyakan memang ibu-ibu. Jadi masuklah dengan gaya bahasa saya gitu. Dan saya banyak masuk ke grup-grup tas, penjual tas, terus grup yang senang jalan-jalan. Jadi memang saya mencari yang kira-kira level ekonomi mereka memungkinkan untuk mengirimkan tasnya ke Mamits, supaya saya tidak sia-sia melakukan marketingnya jadi di area yang tepat gitu. Alhamdulillah 6 bulan usaha saya di FB untuk bisa mendapatkan customer. Akhirnya saya bisa mendapatkan customer dari Belanda, dari waktu itu di awal Ambon, Papua. Jadi justru yang jauh-jauh yang saya dapat. Yang di area sekitar tempat tinggal saya justru tidak ada. Mungkin mereka juga tidak tertarik atau tidak tahu, karena memang usaha saya waktu itu benar-benar dimulai di rumah. Akhirnya dari situ kepercayaan diri saya meningkat ya, karena sudah mulai punya customer sendiri. Nah akhirnya saya juga memperdalam bagaimana saya harus membuat foto yang bagus, membuat kata-kata yang menarik. Terus akhirnya saya juga mencari apa sih yang membuat orang senang, betah untuk melihat FB saya, dan percaya bahwa saya mampu untuk mentreatment tas-tas mereka dengan baik tanpa ada kerusakan. Akhirnya saya banyak bercerita dengan apa yang saya lakukan dengan tas-tas yang ada. Kadang saya melakukan live, tentu saja tidak 100% ya. Jadi saya lakukan live-nya itu hanya yang kira-kira umum gitu. Jadi tidak membuat orang yang melihat itu menjadi jenuh gitu. Jadi akhirnya kadang saya waktu lagi recolor sambil di live, atau waktu lagi mencuci sambil di live, sambil ngobrol, memberikan kesempatan untuk yang melihat untuk bertanya. Jadi pada saat mereka bertanya, saya pun langsung menjawab apa yang mereka ingin tahu tentang Mamits Laundry ataupun tentang teknik mencuci. Nah kemudian dari sana 1 tahun itu alhamdulillah waktu itu kita banjirnya tas-tas fosil, dimana untuk model-model itu di tempat lain itu tidak berani, karena memang diperlukan ketelitian dan kesabaran untuk melakukan pencucian tersebut supaya tidak luntur dan tidak pudar, dan kalau ada sweatnya juga tidak menjadi kaku. Nah spa-spa yang kecil-kecil yang lainnya gitu, yang sekelas saya itu tidak ada yang mampu, jadi otomatis banyak yang melempar ke saya. Nah dari situlah mulai perlahan customer bertambah dan bertambah. Kemudian pada saat anak-anak saya sudah lulus, itu tahun 2017 ya, 2017 anak saya yang pertama gabung. Anak saya pertama gabung, akhirnya saya punya teman untuk berbicara, teman untuk sharing, kita mau ngapain sih, apa sih yang bisa dilakukan. Akhirnya
oh akhirnya kita tahu ini kayaknya kurang nih, kita harus buat Instagram. Jadi akhirnya kita buat Instagram, kemudian kita putuskan saat itu Instagramnya memang benar-benar di feed itu adalah tentang apapun yang berkaitan dengan Mami's Laundry. Jadi tidak boleh dicampur dengan keseharian kita. Nah, kalau mau memasukkan keseharian kita itu kita masukkan di Instastory gitu. Jadi supaya orang tahu bahwa ini benar, Instagram ini real dan Instagram ini bisa dipercaya. Jadi kita keluarkanlah sosok keseharian kita, tapi hanya di Instastory. Nah, di feed pun itu kita sepakati kita tidak mau terlihat alay, tidak mau terlihat biasa-biasa saja gitu ya. Padahal kita sendiri nggak tahu yang tidak biasa-biasa saja itu seperti apa. Kita tuh juga masih meraba gitu ya. Tapi yang intinya kita tidak mau sama seperti umumnya gitu. Jadi otomatis kita untuk memasukkan ke feed itu benar-benar harus terlihat sederhana tapi elegan, terlihat sederhana, simple tapi mewah. Itu yang kita mau. Jadi kalau teman-teman melihat Instagramnya kami gitu ya, rata-rata warnanya soft, kemudian gambarnya pun tidak ramai. Kita lebih banyak bermain di copywritingnya, jadi penjelasannya di sana. Nah, apalagi sekarang sudah ada Reels, sudah ada TikTok, otomatis secara sharing pun kita banyak main di Reels dan TikTok. Dan itu sangat bermanfaat ya buat kita, karena untuk penjelasan-penjelasan yang panjang kita tidak perlu menulis tidak perlu membuat copywriting yang panjang di captionnya gitu ya, tapi bisa dibaca di Reels atau TikTok. Kemudian tahun 2018 anak saya yang kedua juga bergabung. Nah, otomatis web yang pertama sudah ada itu lama nganggur ya, nggak dikutak-kutik karena saat itu hanya saya sendiri untuk ngolah FB aja saya sudah kewalahan gitu ya. Nah, akhirnya begitu anak saya yang kedua gabung, webnya yang diaktifkan, SEO-nya diperbaiki. Jadi semua yang kemarin itu dibuat asal ada, jadi pelan-pelan semua dibenahi itu. Dan ternyata setelah diperbaiki itu saat ini terasa gitu ya, ada banyak masuk orang-orang konsul, dan itu masuknya dari web. Kita tahu tuh masuknya dari web. Jadi alhamdulillah walaupun tanpa Google Ads, kita juga web kita lumayan menolong untuk menggait customer-customer baru. Kemudian untuk Instagram itu kita setting, kita buatnya tidak mau hanya sekedar before after lagi gitu, tapi ada tentang model tas baru, terus sharing ilmu bagaimana cara merawat tas, bagaimana cara memilih tas yang baik, bagaimana cara menyimpan tas yang baik. Jadi kita bagi, jadi ada ilmu, ada before after, ada sekedar info-info model fashion gitu. Jadi kita buat supaya orang tidak jenuh. Kalau Reels juga terakhir karena pandemi kita juga ada masukkan pengetahuan atau mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan. Jadi kita harus tetap memakai masker atau menjaga kebersihan, itu kita juga pakai momen itu gitu. Dan itu lumayan menolong ya ternyata Reels yang sekarang itu, karena Reels itu yang melihat
banyak, tidak hanya follower kita aja gitu. Jadi lumayan sejak ada Reels yang masuk konsul itu juga semakin banyak gitu. Nah, berjalan waktu, alhamdulillah akhirnya followernya sekarang sudah mencapai 10.000. Nah, dengan mencapai 10.000 otomatis di Instastory juga kita sudah bisa buat seperti swipe ya. Jadi kita otomatis banyak nanti swipe, nanti lihat ke YouTube atau kemana aja yang kita punya gitu. Nah, selama pandemi itu omset lumayan ya menurun. Kita terasa sekali tidak sebanyak waktu sebelum pandemi. Otomatis kita berpikir keras bagaimana ya caranya dengan pemasukan yang sedikit tapi kita bisa melakukan digital marketing yang efektif gitu. Jadi akhirnya kita lakukan promo, tapi promo itu meminta customer melakukan sesuatu untuk menaikkan engagementnya IG, YouTube, Google My Business gitu. Karena kalau kita beriklan berbayar dengan saat itu yang penghasilan lumayan menurun banyak gitu ya, terasa sekali kalau iklan itu gambling kan, bisa dapat bisa tidak gitu ya. Apalagi sejak pandemi saya lihat orang beriklan tuh semakin banyak gitu ya, beda sebelum pandemi. Nah akhirnya dengan dilakukan itu 1 bulan iklan, 1 bulan promo diskon dengan melakukan komen di IG, kemudian ada komen di YouTube, kemudian juga ada komen di Google My Business. Setelah sebulan akhirnya coba kita berhenti, mau melihat apakah ada dampaknya gitu ya. Walaupun tanpa iklan, apakah ada orang yang konsul gitu ya. Kita targetnya konsul aja dulu gitu, karena setelah konsul dengan konsul banyak hal biasanya otomatis pasti orang tertarik gitu ya. Jadi nah kita mau tahu aja berhasil nggak itu promo dengan cara itu. Ternyata alhamdulillah efektif ya, karena kita akhirnya mendapatkan banyak sekali customer sekitar Bintaro. Dan setelah kita ajak ngobrol, ternyata mereka tuh tidak pernah tahu ada kita gitu. Oh ternyata deket ya, oh ternyata sudah lama ya. Setelah diajak ngobrol tuh jadi baru tahu, oh ternyata kita tuh sebenarnya sudah hampir 9 tahun. Terus ternyata di dekat rumah gitu ya. Nah akhirnya bulan berikutnya kita lakukan lagi promo lagi, kita kencangkan lagi untuk Google My Business dan YouTube gitu. Kalau YouTube itu memang sengaja untuk menaikkan subscribernya gitu. Nah akhirnya alhamdulillah subscribernya pelan-pelan naik. Kemudian Google My Business-nya itu semakin terasa, semakin banyak orang dari Serpong, Gading Serpong ya, wilayah-wilayah sekitaran Bintaro. Karena sebelumnya justru itu yang kebanyakan di luar Bintaro gitu. Umumnya itu di luar Bintaro. Sekarang alhamdulillah, jadi setiap hari otomatis pasti akan ada yang datang, walaupun kita tidak melakukan promo. Dan semua umumnya tahu dari Google My Business. Jadi sejak banyak komen, ternyata kalau orang search itu Google My Business kita yang ketangkep gitu. Nah itulah teknik digital marketing yang Mamits Laundry lakukan selama ini. Jadi ya alhamdulillah dengan cara itu kita tetap bisa survive, tetap bisa hadir di saat kondisi yang lumayan sulit ya gitu. Tapi kita
kita tetap bisa memberikan layanan maksimal dengan harga yang nggak harus terlalu dibanting gitu ya, promonya juga nggak terlalu banyak, tapi kita bisa dapatkan lagi yang lain dengan Google My Business. Kita juga banyak ketangkep sama orang search spa otomatis Mamit's Laundry yang bisa banyak terlihat. Kemudian juga dengan memperbaiki web juga, ternyata sekarang web pun banyak sekali orang yang bertanya dari web. Jadi alhamdulillah itu cara kami untuk bertahan selama pandemi, dan cara kami juga untuk bisa memajukan Mamit's Laundry. Demikian sharing dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan kalau ada yang mungkin tidak jelas. Silahkan kalau ingin ditanyakan yang lebih detail, saya akan berusaha untuk menjawab sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.